Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan dalam pendidikan. Pemateri yang pertama yaitu Nur Azizah akan menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan. Secara bahasa, kewirausahaan berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira diartikan sebagai pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Maka dengan demikian, wirausaha dapat diartikan sebagai pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, dan memasarkannya. Selanjutnya ada juga pengertian kewirausahaan menurut beberapa para tokoh, yaitu yang pertama ada Ahmad Sanusi yang mengartikan kewirausahaan sebagai nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil. Lalu yang kedua ada Soeharto Prawiryo. Nah, menurutnya kewirausahaan adalah nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Lalu selanjutnya ada Drucker. Menurutnya kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Lalu ada Zimmerer yang mengartikan kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Lalu selanjutnya ada Stoner James yang mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan untuk mengambil faktor-faktor produksi lahan kerja, tenaga kerja, dan modal, menggunakannya untuk memproduksi barang atau jasa baru. Wirausahawan itu menyadari bahwa peluang yang tidak dilihat atau tidak dipedulikan oleh eksekutif bisnis lain. Lalu yang terakhir ada Richard Cantillon yang mendefinisikan kewirausahaan sebagai orang-orang yang menghadapi resiko yang berbeda dengan orang yang menyediakan model. Menurutnya Cantillon ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi resiko atau ketidakpastian. Pendapatnya juga dikemukakan oleh Dlaudeu bahwa kewirausahaan adalah orang yang menghadapi resiko, merencanakan, mengawasi, mengorganisasi, dan memiliki. Demikian halnya juga dengan Albert Shapiro yang mendefinisikan bahwa kewirausahaan adalah pengambilan inisiatif, pengorganisasian suatu mekanisme sosial ekonomi, dan menghadapi resiko kegagalan. Nah, menurut beberapa pengertian yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan nih bahwa wirausaha ini berarti kemauan atau kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai resiko dengan mengambil inisiatif untuk menciptakan dan melakukan hal-hal baru melalui pemanfaatan kombinasi berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan dan memperoleh keuntungan sebagai konsekuensinya. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Pemateri yang kedua yaitu Dafa Fadilah akan menjelaskan tentang peran kewirausahaan dalam pendidikan.
peran kewirausahaan dalam pendidikan. Tantangan paling nyata ialah era globalisasi. Dalam era globalisasi tersebut sudah menimbulkan dampak ganda. Di satu sisi yaitu membuka kesempatan kerja yang luas-luasnya antara negara, namun di sisi lainnya ternyata membawa persaingan yang sangat ketat. Oleh karena itu, tantangan utama di masa kompetitif pada semua sektor jasa dengan mengandalkan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan manajemen. Sedangkan guru ialah sebagai tombak memiliki peranan yang sangat penting dalam menangkal dampak buruk dari globalisasi. Melalui proses pembelajaran yang dilakukannya dalam proses pembelajaran yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkualitas. Guru merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Jika kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini, selama ini ada anggapan bahwa rendahnya kualitas pendidikan Indonesia terkait dengan rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Akibatnya, guru mengerjakan pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya mencakup kompetensi seseorang, namun harus mengisyaratkan adanya komitmen, dedikasi, kebanggaan, dan ketulusan yang melekat pada diri seorang. Jiwa kewirausahaan tersebut akan mempengaruhi perilaku orang lain, sebab kepemimpinan guru merupakan fenomenanya dalam mempengaruhi murid. Perilaku pemimpinan yang berkualitas bagi guru ditunjukkan dengan deskripsi karakteristik pribadi guru yang memiliki, yaitu ada kematangan sosial, terus yang kedua ada kecerdasan, yang ketiga kebutuhan untuk berprestasi, yang keempat sikap, yang keempat yaitu sikap dalam hubungan kemanusiaan. Guru juga ialah seorang pemimpin bagi segala kegiatan yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Dengan demikian, upaya pencapaian tujuan pembelajaran banyak dipengaruhi oleh keterampilan-keterampilan, wawasan, dan jiwa. Dengan demikian, para guru melaksanakan tugas-tugas pembelajaran. Salah satu manfaat bagi jiwa entrepreneur ialah dapat membentuk cerita Anda sebagai guru yang karismatis. Jiwa entrepreneur dapat ditularkan melalui proses kepemimpinan transformasional. Karena proses ini memfokus secara khusus pada penciptaan dan pemeliharaan dari sebuah perubahan. Guru yang berjiwa entrepreneur juga mencoba untuk menciptakan hubungan istimewa dengan masing-masing muridnya. Kepemimpinan entrepreneur mencoba untuk menyediakan stimulasi intelektual dengan menantang orang-orang yang dipimpinnya untuk berpikir dalam suatu cara yang benar-benar baru. Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk membentuk manusia sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan sebagai wirausaha. Pada dasarnya, pendidikan kewirausahaan dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Terus, program kewirausahaan di sekolah dapat diinternalisasikan melalui beberapa aspek. Yang pertama, pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Integrasi pendidikan kewirausahaan di dalam mata pelajaran dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran. Pada terhadap perencanaan, silabus dan RPP dirancang agar muatan maupun kegiatan pembelajaran memfasilitasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan.
Cara mengisi silabus dengan nilai-nilai kewirausahaan dilakukan dengan mengadaptasi silabus yang telah ada dengan menambahkan satu kolom pada silabus untuk mewadahi nilai-nilai kewirausahaan. Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai kewirausahaan sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil melalui tahap mengenal pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Selanjutnya, pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan yang di luar mata pembelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik melalui sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka. Peserta didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, yaitu ada misi ekstrakurikuler, yaitu yang pertama menyediakan sejumlah kegiatan yang dipilih oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan peserta didik mengapresiasikan diri secara bebas melalui kegiatan mandiri dan kelompok. Terus yang selanjutnya, pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri. Kewirausahaan pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pembelajaran sebagai bagian integral dan kurikulum sekolah. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan karakter, termasuk karakter wirausaha dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir. Pengembangan diri yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang selanjutnya, perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktek. Ada pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada pencapaian 3 kompetensi yang meliputi karakter wirausaha, pemahaman konsep, dan skill dengan bobot yang lebih besar. Dan ada yang pertama ini, pengintegrasian pendidikan kewirausahaan ke dalam bahan atau buku ajar. Yang kedua, pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui kultur sekolah. Pemateri yang terakhir yaitu Muhammad Raihan akan menjelaskan tentang tujuan kewirausahaan dalam pendidikan. Selanjutnya, saya Muhammad Raihan akan menjelaskan tentang tujuan kewirausahaan dalam pendidikan. Tujuan kewirausahaan dalam pendidikan menurut R. Jatmiko Danu Hadimejo terdapat 5 tujuan kewirausahaan dalam pendidikan. Yang pertama, untuk mengembangkan dan membina bakat pengusaha sehingga dapat tumbuh lebih berbobot dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk memberi kesempatan kepada setiap manusia agar dapat menumbuhkan kepribadian wirausaha. Yang ketiga, untuk membentuk manusia yang berwatak unggul dan meningkatkan daya saing dan daya juang. Yang keempat, dengan kepribadian wirausaha yang dimiliki oleh generasi muda, maka negara dapat menyusul ketertinggalannya terhadap negara-negara maju. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan cara berpikir yang rasional dan produktif serta memanfaatkan waktu dan faktor modal yang dimiliki oleh wirausaha tradisional pribumi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewirausahaan bisa memberi harapan bagi setiap orang untuk menumbuhkan kepribadian kewirausahaannya, kemudian membina dan mengembangkan bibit pengusaha
supaya lebih berbobot untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu juga meningkatkan kepribadian wirausaha generasi muda, maka negara dapat menyusul ketertinggalan dengan negara-negara maju. Selain 5 tujuan pendidikan kewirausahaan menurut R. Jatmiko dan Nuh Hadimadjo tadi yang telah saya sebutkan, terdapat tujuan pelajaran kewirausahaan menurut Falzier dan Nihem yang dikutip dari Mary S. tahun 2007. Yang pertama, pemikiran yang diisi oleh pengetahuan tentang nilai-nilai, semangat jiwa, dan perilaku agar peserta didik memiliki pemikiran kewirausahaan. Yang kedua, perasaan yang diisi oleh penanaman empatisme sosial ekonomi agar peserta didik dapat merasakan suka duka berwirausaha dan memperoleh pengalaman empiris dari para wirausaha terdahulu. Dan yang ketiga, keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk berwirausaha. Oleh karena itu, dalam konteks ini pembelajaran kewirausahaan membekali peserta didik dengan teknik produksi manajemen. Dan yang keempat, kesehatan fisik, mental, dan sosial. Sehubungan dengan hal ini, peserta didik hendaknya dibekali oleh teknik-teknik antisipasi terhadap berbagai hal yang mungkin timbul dalam berwirausaha, baik berupa persoalan, masalah, maupun resiko lainnya sebagai wirausaha. Jadi intinya, pendidikan kewirausahaan untuk mengenalkan kewirausahaan kepada peserta didik dan juga membekali peserta didik supaya dapat atau mampu berwirausaha jika pada kemudian hari ia akan menjadi wirausahaan atau pelaku usaha. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.